Mo Daoxian melirik Su Wuzu, berpikir bahwa Anda sangat percaya diri karena Taoisme. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuh Anda. Saya khawatir banyak orang menunggu Anda untuk memasuki Suaka 9 istana, sehingga mereka dapat membunuh Anda secara terang-terangan. Secara teoritis, kamu tidak harus menanggung konsekuensi apapun, setidaknya tidak ada yang akan membicarakan ini secara langsung. Tapi itu hanya teori, loh. Dimengerti tentu saja Su Wuzu mengerti. Jika Anda benar-benar membunuh seseorang, bagaimana Anda tidak membenci kekuatan di belakang mereka? Aturan tidak bisa menghentikan orang. Akhirnya, aku akan membiarkan semua murid Sekte Dao masuk untuk mengasahnya. Mo Daoxian Dao. Kamu ingin menggunakan muridmu sebagai umpan untuk melihat kekuatan mana yang tertarik pada Daozong? Tanya Su Wuzu. Cerdas, jawab Mo Daoxian. Su Wuzu mengerutkan kening dan berkata, mereka semua adalah murid Tao, apakah tidak pantas menggunakan mereka sebagai umpan? Mo Daoxian memandang Su Wuzu dengan senyum setengah tersenyum. Kamu tidak khawatir tentang dirimu sendiri, kamu khawatir tentang orang lain. Jika ini semua ditipu oleh Anda, di masa depan, ketika saya menjadi penerus Taois atau bahkan Master Taois, saya tidak akan memiliki bawahan tunggal. Jawab Su Wuzu. Mo Daoxian melirik Su Wuzu, orang ini masih sangat ambisius, jadi dia mengincar posisinya sendiri. Apakah kamu tidak takut dipukuli? Para murid dari generasi Taoisme ini, Anda bertanggung jawab atas Suaka 9 istana di bawah alam harta karun ilahi, kata Mo Daoxian. Su Wuzu sangat gembira. Apakah ini berarti Anda mengenali saya sebagai keturunan Taoisme? Oh, Mo Daoxian mencibir. Su Wuzu berpikir sejenak dan berkata, saya akan pergi ke Jiuguan Sanctuary untuk menguji air terlebih dahulu, dan jika tidak apa-apa, biarkan mereka masuk lagi. Mo Daoxian melirik Su Wuzu dan berkata, jangan khawatir, saya adalah guru Tao, bukan giliran Anda untuk mengkhawatirkan hal-hal ini, dan Anda tidak akan menggunakan hidup mereka untuk membuat ikan. Berbicara tentang ini, Mo Daoxian mengulurkan tangannya dan berkata kepada Su Wuzu, cincin Tao, bawa ke sini. Ngomong-ngomong, cepat atau lambat akan diteruskan kepadaku, jadi mengapa mengambilnya kembali? Su Wuzu memandang Mo Daoxian dengan wajah tidak puas. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Mo Daoxian berkata dengan marah, aku belum mati, kamu ingin menjadi Master Tao. Su Wuzu dengan enggan mengeluarkan sebuah cincin, yang dibuat dengan besi berlapis warna-warni dan membutuhkan beberapa jam untuk ditempa. Su Wuzu dengan enggan menyerahkannya kepada Mo Daoxian. Kamu harus menyimpannya dengan baik, ini akan menjadi milikku di masa depan. Mo Daoxian melihat cincin itu dan memandang Su Wuzu dengan curiga, apakah ini cincin Tao? Apa maksudmu dengan itu? Su Wuzu berkata dengan marah, sebagai seorang Tao, tanyakan padaku apakah aku seorang Taois. Mo Daoxian melihatnya dan merasa bahwa cincin itu memang mirip dengan gambar di buku kuno. Tapi bagaimana rasanya tidak? Kamu tidak berbohong padaku dengan trik palsu, kamu benar-benar menyimpannya untuk dirimu sendiri? Mo Daoxian bertanya pada Su Wuzu. Su Wuzu meliriknya dan berkata, saya bukan seorang Tao sekarang, jadi tidak ada gunanya menyimpannya. Penting bagi saya untuk menyimpan hal semacam ini yang memiliki makna lebih dari nilai mata seperti apa yang Anda miliki. Jangan kembalikan padaku. Aku akan mengambilnya kepada lelaki tua bergigi kuning dari Daozong itu. Dia menyuruhku untuk tidak memberikannya padamu. Aku memberikannya padanya. Mo Daoxian melihat cincin itu, tetapi dia setuju dengan kata-kata Su Wuzu. Benda yang dipegang Su Wuzu ini adalah sepotong besi tua dan tidak berguna. Dia tidak punya alasan untuk menyimpannya. Ya, cincin ini telah diturunkan selama bertahun-tahun. Mengapa ini sangat baru? Mo Daoxian menatap Su Wuzu. Baru dibangun? Tentu baru. Tetapi Su Wuzu berkata di mulutnya, kamu tidak tahu, saya awalnya memberikannya kepada Kin-Kingmu. Akan memalukan untuk memberinya cincin lama. Jadi saya memolesnya secara pribadi, dan itu secara alami terlihat baru. Melihat apa yang dikatakan Mo Daoxian, Su Wuzu mengambilnya. Jangan kembalikan, aku akan memberikannya kepada senior Daozong Huangya. Su Wuzu sangat marah dan sangat tidak senang dengan sikap Mo Daoxian. Melihat sikap Su Wuzu, Mo Daoxian tidak berpikir terlalu banyak, tetapi memarahi Su Wuzu, sialan, cincin Tao juga dapat digunakan untuk mengambil gadis, dan itu dipoles dan dipoles. Percaya atau tidak, saya akan memolesnya. Anda. Tidak ada yang tidak bisa menjemput seorang gadis, bukan hanya kamu. Cincin Tao, gila, dan memintanya untuk kembali dengan sesuatu yang dia berikan. Aku malu.
Aku tidak peduli, kamu harus melakukannya. Beri saya sesuatu untuk memberi saya kompensasi, saya baik-baik saja berikan kepada orang lain untuk menyelamatkan muka. Su Wuzu menatap Mo Daoxian dan berkata dengan marah. Mo Daoxian langsung mengabaikan kata-kata Su Wuzu, aku akan bunuh diri dan menggunakan barang orang lain untuk menyenangkan wanita, dan berharap aku menyelamatkan muka untukmu bermimpi. Malam. Halamannya sepi dan sangat sunyi. Setelah beberapa hari, aura Qin King mengering lagi. Namun, karena kehijauan darah asli, energi darah tidak meluruh. Qi dan darahnya tidak pernah habis, tetapi energi spiritualnya telah habis, tubuhnya tidak rapuh seperti terakhir kali, jadi dia masih bisa pulih dengan bantuan obat-obatan yang berharga. Adapun obat yang berharga, tanyakan saja pada Akademi Jixia secara langsung. Tentu saja, Su Wuzu tidak ingin Qin Kingmu memurnikan obat untuk menyerap energi spiritual, jadi dia langsung menggunakan mangkuk hitam berisi cairan untuk membantu pemulihan Qin Kingmu. Pada saat yang sama, beberapa ramuan obat disempurnakan dengan obat berharga dari Akademi Jixia, dan beberapa cairan mangkuk hitam dicampur ke dalam ramuan obat. Memiliki hal-hal ini sudah cukup bagi Qin Kingmu untuk bertahan untuk sementara waktu. Tapi ini bukan jalan yang harus ditempuh. Su Wuzu merasa bahwa dia masih harus pergi ke Suaka Jiugong. Bintang bulan langka. Keduanya berlawanan. Su Wuzu tidak lupa membeli beberapa bahan dalam perjalanan kembali dari Daozong, terutama Huang Lian, yang dibeli Su Wuzu dalam perjalanan jauh. Setelah hanya memasak beberapa hidangan, Qin Kingmo dan Su Wuzu duduk di meja makan dan makan. Mata Qin King sangat indah, duduk di sana, setenang lukisan, dengan udara kutu buku di tubuhnya. Kulitnya seputih krim, dan wajahnya sehalus dan secantik peri. Dia makan makanan dengan anggun dan dalam gigitan kecil, bibir ceri kecil dan melengkung, halus dan berkilau, dan radian montok membuatnya lebih menarik. Su Wuzu merasa itu jauh lebih enak daripada makanan yang dia buat. Mata Qin King sedang makan tahu, tetapi dia merasa bahwa tahu manis di masa lalu itu pahit. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyesap air, dan bibirnya bernoda air, yang bahkan lebih montok di malam ini. Enak kan? Su Wuzu bertanya sambil tersenyum ketika melihat Qin Kingmu sedang makan tahu. Ini sedikit pahit. Jawab Qin Kingmu. Benarkah? Su Wuzu bingung, mengulurkan sumpitnya dan menggigitnya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, yah, ini agak pahit. Sayangnya, saya tidak suka tahu, jadi keterampilan memasak saya terbatas. Tidak apa-apa. Qin King tidak peduli, dan mengulurkan sumpitnya untuk dimakan. Namun, Su Wuzu menghentikannya dan berkata, jangan makan yang pahit, aku akan memberimu sesuatu yang lebih manis. Apa? Qin King memandang Su Wuzu. Su Wuzu tersenyum, berdiri, dan sementara Qin King bertanya-tanya dan menunggu, dia tiba-tiba membungkuk dan mencium bibirnya. Bibirnya selembut kapas, dan mata Qin King hanya terasa lembab dan mantap, lalu hangat. Dia tersengat listrik seolah-olah dia tercengang. Su Wuzu mencium mata Qin King, dan setelah menyeka lingkaran di bibirnya, dia melepaskan ini sangat manis. Qin King mengusap matanya, dan wajahnya yang cantik langsung merah seperti darah mengalir. Wajahnya halus dan cantik, dan wajahnya seputih salju pertama, dengan wajah merah mabuk, yang begitu indah dan menyentuh. Kamu. Qin King mengertakkan gigi dan memelototi Su Wuzu dengan rasa malu dan marah. Manis kan? Aku tidak membohongimu. Su Wuzu memasang wajah serius, seolah-olah dia baru saja memberinya sesuatu yang manis. Mata Qin King terganggu oleh Su Wuzu, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan bibirnya, tetapi itu benar-benar memiliki rasa yang manis. Orang ini benar-benar mengoleskan madu di bibirnya. Mata Qin King agak tercengang, melihat semangkuk tahu pahit, dan kemudian menatap Su Wuzu. Itu tidak cukup manis, tidak masalah, saya akan membantu Anda. Mendengar Su Wuzu mengatakan ini, mata Qin King terkejut, dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah, karena takut akan apa yang akan dilakukan Su Wuzu. Pada saat ini, Su Wuzu menyerahkan cangkir yang baru saja diminumnya, yang berisi air madu. Kamu sangat serakah, itu cukup untuk mengirimnya ke bibirmu sekali. Kamu masih ingin aku mengirimnya lagi dan lagi? Su Wuzu memandang Qin King dan berkata. Qin King mengatupkan giginya, dan ketika dia bertemu dengan pria yang tidak tahu malu, dia mendapati bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Memikirkan perasaan barusan, rona merah di wajahnya bertahan untuk waktu yang lama.
Cuacanya sedikit dingin hari ini, apakah kamu memperhatikannya? Su Wu bertanya lagi pada Qin Qingmu. Qin Qing menyipitkan mata air madu untuk menyembunyikan ekspresinya, tetapi tiba-tiba berpikir bahwa air madu ini juga diminum oleh Su Wu. Benar saja, setelah melihatnya meminumnya, Su Wu mengambilnya dan meminumnya sendiri. Hei, apakah menurutmu air ini lebih manis? Sudah agak terlambat, kamu harus tidur lebih awal. Hati Qin Qing bingung. Dia berdiri dan berjalan cepat menuju kamar dengan kaki ramping seolah bersembunyi. Melihat punggung Qin Qing yang seksi dan anggun, Su Wu menyeka bibirnya, berpikir bahwa dia akan pergi sekarang. Hanya saja, memikirkan apa yang dia rasakan barusan, dia merasa agak malu dengan bajingan itu karena dia sedikit terobsesi. Su Wu sedang duduk di halaman, masih pagi, dia percaya bahwa Qin Qingmu tidak akan tidur sepagi ini. Ketika dia sedikit tenang, mungkin dia akan keluar lagi. Ketika saatnya tiba, rutinitas akan lebih dalam, dan menantu perempuan akan ditangkap sebelum dia bisa memegang tangannya. Sayangnya, saya masih menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup baik. Kalau tidak, dapatkan anggur untuk melakukan trik, dan Qin Qingmu, yang bajingan dalam hitungan menit, ingin bunuh diri besok. Sementara Su Wu memikirkan hal ini, dia mendengar suara keras. Pada saat yang sama, sepotong kerikil menabrak gerbang halaman kecilnya, dan gerbang itu langsung hancur berkeping-keping. Su Wu terkejut, tetapi dia segera sangat gembira, memikirkan malaikat mana ini, memilih waktu ini untuk bunuh diri, ini bukan rutinitas untuk dirinya sendiri. Benar saja, Su Wu melihat Qin Qingmu bergegas keluar dari ruangan dengan cepat. Su Wu tampak ketakutan, berlari ke sisi Qin Qingmu, memeluk pinggang Qin Qingmu, dan berteriak ketakutan. Qingmu, seseorang ingin membunuhku, cepat lindungi aku dengan penamu. Mata Qin Qing dipegang oleh Su Wu, dan saat ini, dia tidak peduli untuk malu, dia memegang pena Jixia dan menanamkan kekuatan di tubuhnya ke dalamnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyelimuti mereka berdua. Hanya pada saat inilah Qin Qingmu melihat ke arah dunia luar, melalui pintu yang retak. Dia melihat dua orang berkelahi di luar, dan salah satunya adalah seorang lelaki tua yang menjual stik adonan goreng. Orang tua ini sebenarnya adalah orang yang kuat. Keduanya bertarung satu sama lain, dan mereka sangat kuat, energinya meledak, dan kekosongan bercahaya bersinar terang. Jalan sempit itu hanya beberapa meter panjangnya, dan potongan-potongan tanah retak di antara mereka berdua. Mungkin itu karena mereka khawatir tentang Akademi Jixia, dan mereka sedikit terukur, jika mereka tidak mengendalikan kekuatan mereka, Su Wu tidak akan ragu bahwa mereka akan dapat menghancurkan bangunan di kedua sisi jalan di kedipan mata. Sangat kuat, melampaui alam Cao Yuan. Su Wu menghela nafas, keduanya mungkin adalah alam laut ilahi. Su Wu memandangi lelaki tua yang menjual stik adonan goreng, tetapi dia biasanya tidak melihat bahwa dia begitu kuat. Mereka tidak datang untuk membunuhmu. Qin Qingmu mengingatkan Su Wu. Aku tahu. Su Wu mengangguk. Qin Qing melihat bahwa dia telah mengingatkan Su Wu, tetapi dia memeluknya lebih erat, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Ah, tidak, kupikir mereka sedang berakting, mereka pasti menungguku melepaskanmu, lalu mereka akan membunuhku bersama. Su Wu berkata ke mata Qin Qing, kamu tidak peduli dengan hidup atau matiku, kan? Mata Qin Qing memerah lagi, bisakah tangan orang ini aman? Orang tua yang menjual stik adonan goreng sangat kuat, dia bertarung melawan-lawan, dan dia mengambil pukulan yang mendominasi dan ganas untuk menang. Penjahat Dao jahat, aku pasti akan menekanmu hari ini. Orang tua yang menembak meraung, dan dia menembakkan keterampilan tempur, dan keterampilan tempur terus ditampilkan. Goreng tua itu jelas ingin pergi. Dia ingin menyingkirkannya dan bergegas keluar, tetapi dia ditahan oleh pihak lain. Wang Zhengfeng, aku tidak menyangka itu akan jatuh ke tanganmu, antek-antek agama Juntian. Wang Zhengfeng berkata dengan dingin, itu hanya cara untuk melenyapkan iblis. Hanya mengandalkanmu, kamu tidak bisa menyingkirkan iblis. Goreng tua meraung, menendang wajan besi yang biasanya digunakan untuk menggoreng-goreng, dan wajan besi besar menabrak Wang Zhengfeng. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat wajah Wang Zhengfeng berubah. Kekuatan ledakan bertabrakan dengan panci besi. Panci besi itu tiba-tiba retak dan jatuh ke tanah menjadi dua bagian. Tetapi meskipun dia memblokir panci besi, dia juga diblokir sejenak. Sosok goreng tua meledak, dan dia ingin pergi dari sini.
Tetapi pada saat ini, seseorang berjalan keluar dari mana-mana. Ada pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan utama di Jicheng, termasuk Akademi Jixia, Guking, yang berdiri di sana untuk memblokir gorengan lama. Raja Tikus, mari kita tangkap. Guking berkata kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menyaksikan Guking muncul, dan kemudian melihat beberapa pria kuat di sekitarnya, dan berkata dengan dingin Raja Tikus, seperti tikus, dan telah bersembunyi di Tibet selama bertahun-tahun. Raja Tikus lahir sebagai petani saat itu, dan dia berkultivasi ke titik di mana dia sekarang, dan menjadi orang kuat di alam laut surgawi. Saat itu, dia bahkan masuk ke rumah para pangeran dan membunuhnya secara paksa. Anakku dan mundur. Siapa di dunia ini yang berani menertawakan Raja Tikus? Guking berkata, hanya saja, menghilangkan iblis dan penjaga juga merupakan tugasku di Akademi Jixia. Hari ini, aku hanya bisa menyinggung Raja Tikus. Jalan mengusir iblis hahaha itu benar, menurutmu, aku adalah jalan setan. Raja Tikus tertawa. Raja Tikus menggoreng lusinan orang di istana pangeran dengan metode jahat. Metodenya kejam. Tidak ada ruang untuk Raja Tikus di dunia ini, kata Guking dingin. Raja Tikus mendengus dingin, matanya berubah merah darah. Apa cara yang jahat? Jika kamu dapat membunuhnya kembali maka itu adalah cara yang benar. Hahaha, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Bunuh jika kamu mau. Tekan dia, Guking berkata, dan pembangkit tenaga listrik yang hadir segera bergabung untuk membentuk formasi besar bersama dengan Guking untuk menekan Raja Tikus dan pergi.